Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Saya selaku moderator yang terhormat Ibu dosen Winda Suti Lestari Nasution dan teman-teman teknik sipil. Saya selaku moderator dan teman-teman saya sebagai pemateri. Dan saya sendiri Muhammad Nafal Fareji. Dan pemateri pertama ada Nur Aziza. Untuk pemateri kedua ada Zikri Maulana. Dan yang terakhir ada Bagas. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul distribusi sampling. Jadi ini untuk pendahuluannya. Untuk mempelajari populasi, kita memerlukan sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Meskipun kita dapat mengambil lebih dari sebuah sampel berukuran N dari populasi berukuran N, pada praktiknya hanya sebuah sampel yang biasa diambil dan digunakan untuk hal itu. Sampel yang diambil ialah sampel acak, dan dari sampel tersebut nilai statistiknya dihitung untuk digunakan seperlunya. Untuk itu diperlukan sebuah teori yang dikenal dengan nama distribusi sampling. Distribusi sampling biasa diberi nama tergantung nama statistik yang digunakan. Misalnya distribusi sampling rata-rata, distribusi sampling proporsi, distribusi simpangan baku, dan sebagainya. Populasi dan sampel. Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang karakteristiknya hendak diduga. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi, atau jumlahnya lebih sedikit dari populasinya. Sampling adalah cara atau teknik yang dipergunakan untuk mengambil sampel atau random sampling, atau probability sampling, dan non-random sampling, atau non-probability sampling. Dan ini distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi dari besar-besaran statistik. Distribusi sampling. Statistik sampel antara lain X sama dengan rata-rata sampel, P itu proporsi sampel, S standar deviasi sampel, X1 sampai X2 itu beda 2 rata-rata sampel, P1 sampai P2 beda 2 proporsi sampel. Dan untuk selanjutnya akan dibawakan dengan Nur Aziza. Oke, di sini ada jenis-jenis distribusi sampling. Yang pertama itu ada distribusi sampling rata-rata, atau disebut sampling distribution of the mean. Adalah distribusi probabilitas dari rata-rata sampel yang diambil dari suatu populasi. Nah, itu ada notasi-notasi di dalam distribusi sampling rata-rata, yaitu ada M kecil, itu ukuran sampel, X bar, rata-rata sampel, terus S, standar deviasi sampling, mu X bar, rata-rata pada distribusi sampling rata-rata, dan sigma X bar, standar deviasi pada distribusi sampling rata-rata. Serta ada N besar itu ukuran populasi, mu itu sendiri rata-rata populasi, dan sigma standar deviasi populasi. Nah, ini ada
Ilustrasi distribusi sampling rata-rata. Nah, kita ilustrasiin ini ada populasi itu, datanya ada 4. Itu ada 3, 4, 6, dan 7. Dari data populasi ini kita mengambil beberapa sampel, yaitu 2 sampel aja. Jadi M-nya kecil, itu ada 2. Kita ambil 3 dan 4 saja. Nah, ini disebut sampel. Ini populasi. Nah, dari populasi dan sampel itu bisa memungkinkan beberapa kemungkinan. Dari populasinya 4 dan sampelnya 2. Itu bisa 3 sama 6, 3 sama 4. Hasilnya tergantung dari populasi dan sampelnya. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan ini kita bisa dapat X bar-nya, yaitu rata-ratanya. Dari 3,4 itu kita dapat 3,5. Dari 3,6 kita dapat 4,5. Dari 3 sama 7 itu kita dapat 5. Seterusnya 5, 5,5. Dan terakhir 6,5. Nah, ini ada satu grafik. Sini X, di sini ada mu 5, sini ada sigma 2,5. Nah, cara bedain kalau misalkan di sini X itu berarti populasi bisa, kalau X bar itu berarti distribusi sampling rata-rata. Nah, ini kita udah diketahui. Sigma X per N sama dengan Nah, sigma X-nya itu kita ambil dari jumlah nilai yang ada. Jadi 3 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 7 per jumlah N-nya ada 4. Dapat hasil 5. Nah, itu untuk mu. Dan untuk mencari sigma atau deviasi standar, itu rumusnya akar sigma dikali X kurang mu pangkat 2 per N besar. Jadi sigma X kurang mu pangkat 2 itu dari di sini. Jadi 3 dikurang sama
ini sama yang mu-nya, jadi 3 dikurang mu 5 dipangkatin 2 karena di sini ada 2. Tambah selanjutnya 4 dikurang 5 pangkat 2 tambah 6 dikurang 5 pangkat 2 ditambah 7 dikurang 5 pangkat 2. Nah dibagi n-nya tadi 4. Dapat sigma atau deviasi standarnya itu ada 2,5. Nah, jadi kalau kita udah dapet ini, kita bisa taruh di bagian di sini. Dan ininya mu-nya kita taruh di pertengahan grafik. Adakah yang ingin mencatat yang sudah dilakukan tulis? Baik, sudah akan kita hapus. Oke, di sini ada rumus distribusi sampling rata-rata. Di sini ada 3 rumus, yaitu yang rata-rata, standar deviasi, dan nilai baku. Nah dari populasi tidak terbatas dan terbatas itu berbeda ya. Sini ada rata-rata. Ada standar deviasi. Dan yang terakhir ada nilai baku. Kalau tidak terbatas ini kemungkinan ini kan kurang dari 5%, dan yang terbatas itu lebih dari 5%. Jadi rumus untuk rata-ratanya yaitu mu x bar sama dengan mu. Ini terbatasnya itu sama aja.
Untuk rumus standar deviasinya ada sigma x bar sama dengan sigma per akar M. Dan yang terbatasnya itu sigma x bar sama dengan n per akar M, sigma n per akar n dikali akar n besar dikurang n kecil per n besar dikurang 1. Yang terakhir itu ada nilai baku, itu Z sama dengan X bar dikurang mu X bar per sigma X bar. Yang terbatasnya itu ada Z sama dengan X bar dikurang mu X bar per sigma X bar. Nah, ini adalah rumus distribusi sampling rata-rata. Ini itu faktor koreksi. Jika ada yang mencatat, silakan mencatat dulu. Oh, sudah. Ya. Lanjut ya, saya hapus. Nah, ini ada contoh tabel dari sebaran frekuensi normal. Kemudian sini nggak kelihatan guys. Nah, ini ada contoh soal dari distribusi sampling rata-rata. Yaitu part baja yang diproduksi oleh sebuah pabrik baja memiliki kualitas kekuatan tarik rata-rata 500 MPa dan deviasi standarnya sebesar 20 MPa. Nah, jika sampel random yang terdiri dari 100 plat dipilih dari populasi yang terdiri dari 100.000 plat, berapakah probabilitas rata-rata sampel akan kurang dari 496 MPa? Oke, kita selesaikan. Penyelesaiannya itu ini sudah ada yang diketahuinya. Diketahui ini ada mu, mu-nya itu 500. Nah, ini mu itu rata-ratanya ini ada 500. Terus ada sigma
500.000 dan misalnya ada 100. Nah, kita mau mencari probabilitas dari X bar kurang dari 496. Misalkan di sini ada simbol X bar-nya, berarti itu menandakan rata-rata sampel. Kalau di sini adalah PX bar-nya, itu berarti proporsi sampel. Kita pakai X bar karena kita ingin mencari rata-rata sampel. Ini nilai tengah. Maka di sini ada N per N besar sama dengan ini kita udah ketahui adalah 100 dan besarnya ada 100.000. Hasilnya 0,001. Bisa juga di persennya jadi 0,1%. Maka ini bisa dibilang kurang dari 5%. Kurang dari 5% kita pakai rumus yang tak terbatas yang saya tulis tadi. Kalau tak terbatas berarti populasinya itu besar ya. Sehingga deviasi standarnya itu sigma X sama dengan sigma per kuadrat N. Ini nggak usah dipakai faktor koreksi karena kita pakai yang tak terbatas. Kita masukin aja. Di sini ada sigmanya itu ada 20 ini per kuadrat N. N-nya 100. Jadi kita dapat 2. Kita ingin mencari mu X bar-nya sama aja dengan mu, yaitu 500. Nah, sehingga dari sini kita bisa peroleh probabilitas X bar-nya kurang dari 496 sama dengan probabilitas Z kurang dari minus 2. Nah, ini rumusnya itu ada di simpang baku.
nilai baku. Z X bar dikurang mu X bar per sigma X bar itu 496 dikurang 500 per 2. Ini sigma X nya X bar kita udah hitung tadi 2 kan, jadi hasilnya itu minus 2. Nah ini kita taruh di sini. Nah kalau kita lihat dari table normal standar kelas dari sini, ini harusnya di hasil kita kan ingin mencari sisi kiri dari 500. Jadi di sini. Nah di area sini, di area table ini itu ada nilai 0,4772. Nah itu kita sebut probabilitas X bar kurang dari 496. Sehingga kalau sisi kiri dari tengah ini, sisi kirinya yaitu 0,5 dikurang sama probabilitas X bar kurang dari 496 yaitu 0,4772 itu sama dengan 0,0228. Nah ini jawaban dari kurva yang diarsir yaitu 0,0228. Nah ini adalah probabilitas rata-rata sampel akan kurang dari 496. Jadi ini jawabannya adalah selanjutnya untuk materi distribusi sampling proporsi akan dilanjutkan oleh Saudara Zikri Maulana. Oke teman-teman, di sini ada distribusi sampling proporsi. Apa sih distribusi sampling proporsi itu? Distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari nilai-nilai atau proporsi sampel sampel P yang dihitung dari banyak sampel acak dari populasi yang sama. Misalnya, kalau kita ingin tahu persentase siswa yang suka matematika di seluruh sekolah, tapi hanya mengambil sebagian siswa sebagai sampelnya saja.
Terus di sini juga ada notasi yang digunakan, atau P atau proporsi populasi, dan P bar proporsi sampel, N ukuran sampel, dan Q proporsi yang tidak memiliki karakteristik. Di sini juga ada sigma P bar atau simpangan baku proporsi sampel. Ini juga ada contoh soalnya ya. Baik, apakah sudah mencatatkan ada di papan tulis? Sudah. Ini udah ya? Aku siap. Contoh soalnya itu diketahui selama ini ada sebesar 2% barang yang dikirim adalah cacat dari suatu pengiriman sebanyak 400 barang atau dianggap sebagai sampel. Berapa probabilitas bahwa terhadap barang yang cacat 3% dan lebih? Kita cari diketahui itu kan udah ada diketahuinya. Sini P atau proporsinya itu 0,02 atau yang dari 2% itu, dan N nya itu terdapat 400. Nah, sebelum itu mungkin kita bikin fotonya dulu. Nah, sini itu kita masukin dulu proporsinya itu 0,02 atau yang 2% itu. Dan sini Z-nya itu, untuk sini Z-nya 0. Sekarang yang kita itu kan P atau yang hasilnya di sini. Jadi kan tidak 3% dari 0,03. Nah, ini yang ditanya. Pertama-tama kita pakai rumus sigma, mencari sigma P bar. Sigma P bar P kali Q per M sama dengan di sini P nya itu kan 0,02 dikali Q-nya itu 0,98 per N-nya itu 400. Jadi totalnya itu 0,007. Nah kan para cari yang Z, kita pakai rumus Z. Z sama dengan P bar kurang P atau proporsi per sigma P bar sama dengan P barnya itu 0,03 atau 3% dikurang 0,02 atau 2% per 0,007 sama dengan 1,43. Nah, sini kan kita dapat hasil 1,43. Nah, di situ harusnya mencari tabel Z. Nah, karena tadi tabel Z-nya itu tidak ada gambarnya, teman-teman. Jadi saya tidak bisa ngasih tahu gimana cara ngitungnya, cara ngasih tahu melihatnya. Jadi kita langsung aja. Jadi kan kalau hasil itu dari tabel Z itu 1,43 itu dari hasilnya
0,4236 dari hasil tabel Z 1,43 sama dengan dari tabel Z ini itu 0,4236. Ini kan ketemu ya. 1,43 sini tuh 0,4236. Nah, karena setengah dari kurva itu 0,5, jadi maka tinggal dikurangin aja sama 0,5 dikurang 0,4236 sama dengan 0,0764. Ini tadi perhitungannya sama ya. Terus itu aja. Terima kasih. Kita masuk ke materi yang terakhir. Itu ada distribusi sampling variance yang akan dibawakan oleh Bagas Nopriansa Tanggulolo. Di sini ada distribusi sampling variance. Distribusi sampling variance adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar penyebaran nilai-nilai statistik sampel seperti rata-rata atau proporsi dari berbagai sampel acak yang diambil dari suatu populasi terhadap rata-rata keseluruhan yang mungkin. Variansi dalam konteks distribusi sampling mengukur seberapa jauh nilai-nilai statistik, misalnya rata-rata sampel dari sampel-sampel yang berbeda, menyimpang dari rata-rata distribusi sampling tersebut. Distribusi sampling variansi memberikan informasi tentang seberapa akurat statistik sampel dalam mempresentasikan parameter populasi. Variansi yang kecil menunjukkan bahwa statistik sampel cenderung mendekati nilai parameter populasi, sementara variansi yang besar menunjukkan sebaliknya. Di sini ada contoh soal. Ini udah dicatat. Suatu pabrik baterai mobil menjamin 95% bahwa baterai akan tahan rata-rata 3 tahun dengan simpangan baku 1 tahun. Pertanyaannya, bila 5 baterainya tahan 1,9 tahun, 2,4 tahun, 3 tahun, 3,5 tahun, dan 4,2 tahun. Apakah pembuatnya masih yakin bahwa simpangan baku baterai tersebut 1 tahun? Di sini ada penjelasan sebutnya. Nah, di sini kita pakai rumus misalnya sini kita pertama cari varian sampel dulu. Sampelnya itu ada 1,9, 2,4, 3 tahun, 3,5 tahun, dan 4,2 tahun. Jadi ini kita kuadratkan semua satu-satu. 1,9 tahun, 2,4 tahun, 3 tahun, 3,5 tahun, kita kuadratkan semuanya satu-satu. Jadi kita dari ini hasilnya itu 48,26. Dikalikan dengan n sampelnya. Di sini ada
1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi dikali dengan kurang 15 kuadrat bagi N kali N min 1, berarti 5. N min 1 berarti sama dengan 0,815. Jadi di sini kesimpulannya karena 90% nilai X nilai C square dengan derajat kebebasan 4 terletak antara 0,484 dan 11,143. Nilai perhitungan dengan menggunakan sigma kuadrat sama dengan 1 masih wajar. Jadi sehingga tidak ada alasan bagi pembuatnya untuk mencurigai bahwa simpangan baku baterainya bukan 1 tahun. Nah, jadi terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih sebelumnya dan telah sampai akhir materi dari kami. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab untuk 3 orang yang ingin bertanya. Silakan untuk angkat tangan. Ya, untuk yang pertama silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najla Tea Kamila. Saya dari kelompok 2. Ingin bertanya nih, kenapa ukuran sampel yang lebih besar tuh hasilnya bisa lebih akurat? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Kita akan simpan dulu pertanyaan yang pertama untuk diskusikan jawabannya. Dan untuk yang kedua, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurul Fadila dari kelompok 4. Ingin bertanya, mengapa mengambil sampel secara acak itu penting? Dah, gitu aja. Terima kasih untuk Siva. Kita akan simpan dulu pertanyaannya. Dan ini pertanyaan yang terakhir, silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Baga Zakaria dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, kalau mau tahu rata-rata suatu kelompok besar kan kita pakai sampel. Nah, itu kenapa pakai sampel bukan pakai seluruh kelompok? Bisa diulang lagi? Kalau mau tahu rata-rata suatu kelompok besar kan kita pakai sampel. Nah, kenapa kita pakai sampel bukan pakai kelompok semuanya, pakai seluruh kelompok? Terima kasih atas pertanyaannya. Kita akan menjawab yang pertama. Oke, kita diskusikan dulu, baru kita akan menjawab pertanyaannya. Dan untuk pertanyaan Najla akan dijawab oleh Bagas. Oke, tadi pertanyaannya kenapa ukuran sampel yang lebih besar biasanya menghasilkan? Oke. Jadi pertanyaan kenapa ukuran sampel yang lebih besar biasanya menghasilkan hasil yang lebih akurat ya? Ya. Jadi jawabannya itu ukuran sampel yang lebih besar biasanya menghasilkan yang lebih akurat karena variabilitas atau penyebarannya rata-rata sampel menjadi lebih kecil. Artinya rata-rata sampel cenderung lebih dekat ke rata-rata populasi. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan kedua yang punya Siva akan dijawab oleh Diki Maulana. Tadi itu pertanyaannya lagi ya, mengapa pentingnya untuk mengambil sampel secara acak ya?
Jawabannya itu sangat penting untuk mengambil sampel secara acak agar setiap bagian dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Ini membuat sampel yang kita ambil bisa mewakili populasi dengan baik. Oke, itu saja sih. Terima kasih Pak. Apakah sudah cukup dengan jawaban yang dibawakan oleh Jikri? Iya. Masih. Dan yang terakhir tadi ada pertanyaan dari Enggar Baga. Akan dijawab oleh Nur Aziza. Oke, saya ulang dari pertanyaan dari Enggar, itu kalau mau tahu rata-rata suatu kelompok besar, kenapa kita pakai sampel bukan seluruh kelompok itu? Oke, kita menggunakan sampel karena seringkali itu mempelajari seluruh populasi terlalu besar, sulit atau tidak mungkin dilakukan. Jadi kita nggak pakai seluruh sampel, semua sampel itu karena terlalu besar, sulit, dan tidak mungkin dilakukan. Cukup, enggak? Cukup. Kasih. Terima kasih untuk para teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk bertanya. Dan selanjutnya kita akan ke sesi tanggapan. Yang ingin memberikan tanggapan dipersilakan. Oke, untuk ya dipersilakan tanggapan. Saya Rizky Emanuel dari kelompok 1 ingin memberi tanggapan. Tapi sebelumnya boleh ya slide-nya dulu nggak yang awal? Nah, yang tadi. Nah, di sini. Sebenarnya ini kayak masalah simpel, cuman kalau keliru kan udah pasti salah ya. Mungkin populasinya udah benar, sampelnya udah benar, cuman pas di kemungkinan kan itu sampelnya ada 2, 3 sama 4, tapi di bagian terakhir itu sampelnya 6 sama 7, yang harusnya kan di situ 43, 46 sama 47, ya nggak sih? Ya di situ salah, maksudnya kan kalau di situ salah udah pasti nanti hasil dari tes rata-ratanya itu salah juga nggak sih? Ya kan? Ya di akhirnya. Sama mungkin bisa dijelasin dapat rata-ratanya itu dari mana? Soalnya kan itu gak semua orang tahu tiba-tiba dapat 3,5 itu dari mana, 4,5 itu dari mana. Kayak gitu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak sebelumnya Teo untuk tanggapannya. Itu sangat berarti untuk kita. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan lagi? Oke, akan kita lanjut ke yang terakhir tuh ada kritik dan saran. Dipersilakan untuk yang ingin memberikan kritik dan saran. Oke, boleh silakan Ananda Enggar Baga Zakri. Memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Enggar Baga Zakaria dari kelompok 4. Saya ingin memberi kritik dan saran untuk kelompok 3. Pertama dari moderator dulu. Tadi moderator di awal-awal masih terbata-bata tuh, banyak melihat pada teks. Nah, jadi saran saya harus dilatih lagi. Sama pas lagi ngejelasin kurangnya interaksi mata sama penontonnya. Terus ada dari Aziza, kalau lagi nulis di papan jangan sambil ngejelasin soalnya suaranya jadi pengecil, nggak kedengeran ke belakang. Tapi udah bagus, suaranya jelas. Yang ketiga Jikri kalau lagi ngejelasin tadi yang pertama nggak bisa diem badannya, tadi kan megang kertas, jadi suaranya ke distract sama kertasnya. Ada Bagas sudah bagus ya, suaranya jelas, interaksi mata sama penontonnya udah ada, udah keren. Terus untuk PPT-nya fontnya kecil banget, nggak kelihatan jadinya ke belakang. Yang kelihatan cuma subjudulnya. Terus ini sama pemakaian spidol berwarna. Kan di sini nggak kelihatan tuh, lightnya nggak kesorot, jadi nggak kelihatan. Udah itu ya sih. Terima kasih banyak untuk Ananda Enggar Baga Zakaria. Itu sangat membantu kita untuk evaluasi lebih lanjutnya lagi dengan kesalahan-kesalahan yang ada. Apakah ada yang ingin memberikan kritik dan saran lagi sebelum kita menutup presentasi ini? Baik, kalau tidak ada, terima kasih telah mengikuti presentasi ini dengan baik dan tenang. Sebelumnya kami kelompok 3 memohon maaf
atas kesalahan-kesalahan atau keliru yang telah kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.